Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rifda Aswad dari kelas 3F Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia untuk tugas ekonomi syariah. Tantangan utama perbankan syariah di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat, keterbatasan produk inovatif, dan persaingan dengan bank konvensional. Di sisi lain, peluangnya adalah potensi pasar yang besar karena populasi muslim, dukungan pemerintah melalui regulasi, serta perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah yang memungkinkan inovasi produk dan jangkauan yang lebih luas. Tantangan kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip syariah dan keunggulan produk syariah, sehingga skeptis atau tidak tertarik. Keterbatasan produk dan layanan produk yang tersedia terkadang masih terkesan terbatas dan belum banyak yang inovatif, seringkali masih bergantung pada jenis produk murabahah. Persaingan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah harus mampu bersaing secara efektif baik dalam hal keuntungan maupun layanan. Dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan regulasi dan infrastruktur, masih ada tantangan dalam hal regulasi dan infrastruktur pendukung seperti standar akuntansi syariah yang belum seragam di berbagai negara atau sumber daya manusia yang kompeten. Persepsi dan kepercayaan, masih ada persepsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, serta keraguan terhadap keunggulan finansial. Peluang potensi pasar yang luas. Dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar dan produk perbankan syariah. Dukungan pemerintah dan regulasi. Dukungan pemerintah melalui regulasi yang kuat seperti Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi landasan penting untuk perkembangan sektor ini. Perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah, adopsi teknologi digital dan fintech syariah membuka peluang untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif, mudah diakses dan terjangkau. Peningkatan minat terhadap investasi berkelanjutan. Minat masyarakat yang meningkat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan sosial menciptakan peluang bagi perbankan syariah. Momentum krisis ekonomi. Krisis ekonomi global dapat mendorong masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil, termasuk perbankan syariah. Pemanfaatan demografi generasi muda. Generasi milenial dan Gen Z yang mahir menggunakan teknologi dapat menjadi target pasar yang sangat potensial dan mudah dijangkau melalui platform digital. Sejarah bank syariah di Indonesia dimulai dari Prakarsa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pelaksanaannya melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada 1 November 1991 yang kemudian mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.
Perkembangan lebih lanjut didorong oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas membedakan bank konvensional dan syariah, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum khusus bagi perbankan syariah. Prinsip dasar syariah mencakup nilai-nilai universal seperti tauhid atau mengesankan Allah, keadilan, kemaslahatan, manfaat bagi umat manusia, dan keseimbangan antara kebutuhan spiritual serta material. Dalam ekonomi, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pelarangan riba, pembagian risiko dan keuntungan, transparansi serta distribusi kekayaan yang adil. Tantangan regulasi meliputi kompleksitas, ketertinggalan regulasi dengan perkembangan teknologi, biaya kepatuhan yang tinggi, kurangnya pandangan terpadu bagi regulator, serta penegakan hukum yang adaptif dan efisien. Industri seperti keuangan dan digital menghadapi tantangan spesifik terkait keamanan data, persaingan pasar, dan kepatuhan terhadap peraturan baru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Tantangan yang dihadapi regulator ketinggalan zaman. Regulasi seringkali tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi baru, seperti digitalisasi, dan menciptakan hambatan baru kompleksitas dan biaya kepatuhan. Jumlah peraturan yang terus bertambah dan kompleks membuat tim kepatuhan menghadapi beban kerja yang berat dan peningkatan biaya operasional. Banyak perusahaan kesulitan menavigasi berbagai persyaratan dan standar yang berbeda. Kurangnya pandangan terpadu. Regulator sering menggunakan sistem yang terpisah untuk fungsi yang berbeda. Misalnya perizinan inspeksi, sehingga sulit mendapatkan gambaran menyeluruh tentang entitas yang diatur. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif, penegakan hukum yang adaptif. Menegakkan hukum di era digital dan terhadap kejahatan siber memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan efisien. Tantangan dalam industri spesifik sektor keuangan, penipuan dan kejahatan keuangan yang meningkat. Memenuhi persyaratan permodalan seperti ekuitas minimum menyesuaikan dan dengan regulasi baru seperti mata uang kripto dan aset digital. Dunia digital melindungi data pribadi sesuai dengan Undang-Undang PDP, mengatasi dominasi pasar oleh Big Tech dan memastikan persaingan yang sehat, melindungi konsumen dari ancaman siber. Solusi potensial meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, berkolaborasi dengan entitas yang diatur untuk memberikan panduan yang jelas, serta mengedukasi mereka tentang kewajiban kepatuhan memanfaatkan teknologi, menggunakan solusi teknologi untuk menyederhanakan proses kepatuhan, meningkatkan transparansi, dan memberikan pandangan terpadu kepada regulator, melakukan peninjauan dan reformasi regulasi. Melakukan penataan ulang regulasi, menyeleksi undang-undang dengan lebih ketat, dan memperbarui peraturan yang usang untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Kerjasama antar negara meningkatkan ekonomi yang global. Kerjasama antar negara dapat membantu menghadapi tantangan regulasi global secara efektif. Persaingan dengan bank konvensional mencakup perdebatan mengenai prinsip operasional, bunga bagi hasil, produk dan layanan yang ditawarkan, serta sektor-sektor seperti jaringan, literasi masyarakat, dan teknologi. Bank konvensional unggul dalam variasi produk dan jangkauan jaringan fisik, sementara bank syariah memiliki keunggulan dalam kepatuhan syariah dan bagi hasil.
Tantangan bagi bank syariah meliputi literasi masyarakat yang lebih rendah dan jaringan yang terbatas dibandingkan bank konvensional. Peluang utama teknologi finansial atau fintech adalah meningkatkan inklusi keuangan, mempercepat dan menyederhanakan transaksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai solusi seperti pembayaran digital, lending, crowdfunding, dan investasi. Selain itu, fintech juga membuka peluang untuk inovasi kebijakan moneter dan pengembangan produk keuangan syariah. Peluang fintech peningkatan inklusi keuangan. Fintech memungkinkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk mereka yang berbeda di daerah terpencil atau tidak memiliki rekening bank. Kemudahan dan efisiensi transaksi, sistem pembayaran digital, dompet digital, dan mobile banking membuat transaksi menjadi lebih cepat, murah, dan efisien, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran antar bank, dan memperkuat kebijakan moneter. Akses permodalan peer-to-peer atau P2P, lending, dan crowdfunding memberikan akses permodalan bagi individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penerbitan Central Bank Digital (CBDC) dapat menjadi alternatif uang tunai dan memungkinkan bank sentral mengendalikan peredaran uang lebih efisien. Layanan finansial yang lebih luas, aplikasi perbandingan produk keuangan dapat membantu pengguna membuat keputusan finansial yang mudah, yang lebih baik, atau misalnya pinjaman, asuransi, investasi. Peluang untuk inovasi fintech syariah dalam kegiatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan industri fintech menciptakan banyak lapangan kerja baru di berbagai bidang seperti developer, analisis risiko, product manager, hingga customer experience spesialis. Dukungan kebijakan ekonomi. Kontribusi fintech dalam mencapai target Strategi Nasional Keuangan atau Inklusi atau SKNI, potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi berkelanjutan. Adopsi teknologi seperti artificial intelligence atau AI untuk kredit scoring yang lebih inovatif, menjangkau sektor yang sebelumnya belum tersentuh. Penggunaan big data membantu memahami tren konsumen dan menciptakan strategi bisnis yang lebih relevan. Kesadaran masyarakat adalah pemahaman, pengetahuan, dan kepedulian terhadap suatu kondisi yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Kesadaran ini bisa mencakup berbagai aspek seperti kesadaran akan lingkungan, kebersihan, kelestarian alam, kesadaran hukum dan kesadaran kewarganegaraan atau hak dan kewajiban. Kesadaran yang tinggi mendorong partisipasi aktif dan perubahan perilaku positif. Sementara rendahnya kesadaran dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Aspek kesadaran masyarakat. Kesadaran lingkungan merupakan kepedulian terhadap kondisi lingkungan alam seperti pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan hidup, dan pencegahan bencana. Kesadaran hukum. Adanya pemahaman dan pengakuan terhadap hukum yang berlaku yang mendorong masyarakat untuk bertindak tertib dan menghindari pelanggaran. Kesadaran kewarganegaraan. Pemahaman individu mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang mendorong
berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tingkat kesadaran masyarakat tinggi menandakan masyarakat yang memiliki pemahaman dan peduli terhadap isu-isu tertentu sehingga mampu berperilaku positif dan partisipatif rendah, menunjukkan adanya kekurangan pemahaman dan kepedulian yang dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti membuang sampah sembarangan atau mengabaikan peraturan. Dampak rendahnya kesadaran masyarakat, kerusakan lingkungan seperti banjir dan tanah longsor, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor, ketidakpatuhan terhadap hukum, ketidakpartisipasian dalam program pembangunan. Program-program pembangunan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, edukasi dan sosialisasi, memberikan penyuluhan, kampanye dan pendidikan agar masyarakat paham akan pentingnya suatu isu perubahan perilaku, mendorong tindakan nyata dari individu seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon atau memanfaatkan transportasi umum, partisipasi aktif, mengadakan kegiatan bersama seperti kerja bakti dan program pengolahan sampah, sanksi dan hukuman. Menerapkan sanksi atau teguran bagi pelanggaran meskipun harus dibarengi dengan pendekatan persuasif, inovatif. Produk adalah proses menciptakan Inovasi produk adalah proses menciptakan atau meningkatkan produk atau jasa yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelangganan yang terus berubah dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah, peningkatan kualitas, dan mempertahankan daya saing di pasar. Inovasi ini bisa berupa pengembangan produk baru secara radikal maupun penyempurnaan bertahap instrumental dari produk yang sudah ada. Ciri-ciri inovasi produk menciptakan atau meningkatkan produk yang bisa berupa penciptaan produk baru sama sekali, atau penyempurnaan produk yang sudah ada. Memenuhi kebutuhan pelanggan bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pelanggan atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja, fitur, fungsionalitas, atau desain produk, meningkatkan daya saing, membantu perusahaan untuk bersaing di pasar dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Contoh inovasi produk baru, Gojek yang memulai sebagai layanan ojek online dan berkembang menjadi ekosistem layanan transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital dalam satu aplikasi. Penyempurnaan produk, formulasi baru untuk produk perawatan wajah alami seperti oval agar lebih sesuai dengan tren kecantikan, produk dengan fitur unik, koper dengan rak yang memungkinkan pengguna untuk menata barang dengan lebih rapi, atau semprotan lemon untuk mengeluarkan jus lemon dengan mudah. Produk untuk pasar baru, cap kaki 3 anak yang diformulasikan khusus untuk anak-anak, menjawab kekhawatiran orang tua untuk mengatasi panas dalam pada anak. Perkembangan global mengacu pada globalisasi, yaitu proses peningkatan ketergantungan dan integrasi antar negara di seluruh dunia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Perkembangan ini didorong oleh kemajuan teknologi, terutama transportasi dan komunikasi, serta berkurangnya hambatan
perdagangan internasional secara historis ini telah berlangsung dalam beberapa fase. Dari global kuno hingga era modern, faktor pendorong kemajuan teknologi mempermudah pergerakan orang, barang, dan informasi secara global. Pengurangan hambatan perdagangan, kebijakan yang mempermudah perdagangan dan investasi antar negara, sistem transportasi dan komunikasi memungkinkan konektivitas yang belum pernah ada sebelumnya seperti jaringan kabel, bawah laut, dan internet. Perkembangan historis. Globalisasi kuno dimulai dari perdagangan antar negara sejak peradaban awal. Jalur sutra merupakan salah satu contoh awal perdagangan global. Globalisasi modern terjadi peningkatan konektivitas yang pesat sejak paruh kedua abad ke-20 dengan popularitas yang meluas pada tahun 1990-an. Dampak positif akses informasi, berita dan informasi terkini lebih mudah diakses secara global. Komunikasi terjadi peningkatan efisiensi dengan kemudahan berkomunikasi antar negara. Budaya, pertukaran budaya dan tren lebih mudah menyebar melalui platform media sosial dan media lainnya. Ekonomi membuka peluang bisnis global dan memudahkan transaksi seperti e-commerce dan pembayaran digital. Negatif individualisme mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial di berbagai masyarakat. Persaingan industri dalam negeri mungkin kesulitan berkembang karena persaingan dengan perusahaan asing, lingkungan potensi kerusakan lingkungan, dan polusi akibat industri konsumerisme terjadi peningkatan gaya hidup mewah dan konsumtif. Tantangan kesenjangan infrastruktur, keterbatasan infrastruktur dasar di beberapa wilayah dapat menghambat perkembangan ekonomi dan daya saing. Ketidakpastian ekonomi, tekanan inflasi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan fiskal di tingkat global. Pertahanan dan keamanan diperlukan. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks. Memberikan wawasan tentang kondisi terkini perbankan syariah di Indonesia, menjelaskan tantangan yang dihadapi untuk mencapai pertumbuhan optimal, mengungkapkan peluang serta strategi pengembangan ke depan, konsep dasar keuangan dan perbankan syariah, prinsip-prinsip utama, larangan riba, tidak ada bunga dalam transaksi pembiayaan atau pandangan, menghindari gharar, transaksi tidak boleh mengandung ketidakjelasan objek atau nilai, menghindari maisir, tidak diperbolehkan praktik spekulasi tinggi seperti judi atau perdagangan tanpa dasar. Adanya akad, setiap transaksi harus berdasarkan perjanjian yang jelas sesuai fikih muamalah. Berbasis aktivitas real, pembiayaan harus terkait kegiatan ekonomi nyata. Produk utama perbankan syariah, pendanaan, tabungan wadiah atau titipan, deposito, mudharabah atau bagi hasil. Pembiayaan, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Musyarakah, modal bersama. Mudharabah, bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Jarah, sewa menyewa, jasa lainnya, gadai syariah, kartu debit syariah, layanan transfer. Tantangan internal, literasi dan inklusi keuangan syariah rendah. Mayoritas masyarakat belum memahami perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional. Bank yang menganggap bank syariah hanyalah bank konvensional, ya versi tanpa bunga, padahal prinsip akad dan mekanismenya berbeda. Rendahnya literasi ini membuat masyarakat sulit beralih ke layanan syariah.